action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Dewi Sugiarti. Halo guys, perkenalkan nama saya Astariganis Putri Rahayu. Halo guys, perkenalkan nama saya Zahra Putri Mailani. Halo, perkenalkan nama saya Siti Mardia. Kalian tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan geografi? Geografi merupakan ilmu yang mengkaji segala fenomena di muka bumi, seperti penduduk, flora, fauna, bebatuan, dan sebagainya. Geografi memiliki 10 konsep. Yang pertama ada lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Lokasi juga dibagi menjadi dua macam, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama ada lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan letak yang dilihat dari garis astronomis. Yang kedua ada lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Ada pula contoh dari lokasi absolut, yaitu letak astronomis Indonesia. Sedangkan contoh dari lokasi relatif adalah lokasi geografi Indonesia yang terletak antara dua benua dan dua samudra. Nah, yang kedua adalah jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara lokasi atau dua objek. Jarak juga ada jenisnya. Yang pertama adalah jarak mutlak. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya dari Jakarta ke Malang. Nah, yang kedua adalah jarak relatif. Jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh balik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang ditempuh. Contohnya dari Jakarta ke Malang. Yang ketiga, keterjangkauan. Konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah. Contohnya dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Yang keempat adalah pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. 5. Morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses peningkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contoh, pulau-pulau, daratan yang luas, pegunungan, dan lembah. 6. Aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contoh, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan yang cenderung tinggal mengelompok sehingga timbul pengelompokan pemukiman. 7. Interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contoh, hubungan antar desa dan kota. Warga kota yang membutuhkan makanan dari warga desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. 8. Nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contoh, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Yang kesembilan ada diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh, masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan masyarakat pegunungan bekerja di kebun atau di ladang. Yang ke-10 atau yang terakhir ada keterkaitan ruangan. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contoh, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan di daerah hulu.